Waktu itu saya udah ke dokter, saya diperiksa dokter. Ini kata dokternya, lumasnya itu katanya hanya tinggal 20% lagi. Yang sakit sebelah kanan, Pak? Sebelah kanan ya saya, sebelah kanan. Sakit sekali, Pak, itu, Pak? Bukan sakit sekali, kita waktu mau sholatnya bisa, cuman duduknya agak sakit sekali ya Pak. Nah, sehingga saya lama-lama saya pakai kursi untuk sholatnya. Aduh. Itu mendadak atau prosesnya sakitnya pelan-pelan lama-lama tambah sakit? Sakitnya sebenarnya itu udah lama, cuma ditahan. Oh, ditahan. Akhirnya ditahan lama-lama, udah nggak tahan lagi Pak. Sehingga saya untuk main tenis meja ke teman-teman itu nggak begitu tahan lama. Olahraganya tenis meja? Itu rutin Pak saya. Sebelum kita tanya lebih jauh lagi ke Pak Haji, sebenarnya itu apa yang terjadi sih Bang Faidon? Kita juga mesti wanti-wanti kan ya Kang ya? Iya, jadi ketika mengalami sakit pada lutut, secara garis besar aja ya, jadi kita nggak bicara anatomi secara mendetail, jadi ketika bicara lutut itu kan ada otot di sini, ya otot, di sekitarnya otot paha, otot tulang kering dan betis. Nah kemudian yang menghubungkan otot dengan tulang, kemudian menghubungkan tulang dengan tulang, nah kemudian ada sendi. Jadi kalau sakit di otot, sakit lututnya rasanya, sakit di jaringan pengikat bisa sakit, sendinya sakit juga bisa sakit. Nah mungkin saya mau ngasih lihat gambarannya seperti ini, videonya. Nah kalau sendi yang sakit seperti ini nih, biasa dialami oleh orang yang mengalami penuaan. Nah jadi kemampuan tulang rawanya untuk memperbaiki diri itu berkurang. Jadi emang seiring usia ya, Bang Faidon ya. Jadi sebetulnya tubuh kita bisa membentuk tulang rawan yang baru, tapi karena usianya bertambah, kemampuannya berkurang. Maka seharusnya memang kita tambah nutrisi supaya tubuh kita bisa lebih mudah memperbaikinya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak tahu dan kita biarkan terus-menerus, itu nanti menjadi masalah. Lama-lama dia menjadi meradang, nah nanti meradang nanti warnanya menjadi merah, dan ini sakit sekali sebab gesekan sendi itu antara sendi yang atas dengan yang bawah itu sendi itu gesekannya itu sebetulnya seperti gesekan es dengan es. Aduh. Jadi licin sekali. Nah kalau kita nggak fasilitasi dengan nutrisi yang benar, dengan penanganan yang benar, itu makin lama makin sakit. Dan kalau makin sakit tadi kayak Pak Haji tadi, kebayang nggak orang yang tadinya olahraga bisa 6 hari seminggu nggak jadi olahraga, kira-kira apa yang terjadi? Bisa timbul masalah baru. Oh iya, betul. Bisa jadi kegemukan, nanti bisa jadi diabetes, mau ibadah juga jadi nggak enak, kan begitu. Mau berjalan-jalan sama keluarga juga jadi nggak bisa, seperti itu. Betul. Dan itu nggak kebayang ya, kita baru lihat gambarnya aja rasanya udah linu ya Kang. Gimana kemudian jadi Pak Haji ataupun juga mungkin pemirsa yang mengalami hal yang sama itu kan pasti sakitnya luar biasa. Jadi berapa lama tuh Pak tersiksanya tuh Pak Haji tuh? Ya sudah 1 tahun ya, saya sakit itu rasanya, saya tahan-tahan. Tapi klimaknya itu, akhirnya saya ke dokter, saya nggak pernah ke dokter. Nah dokter menyarankan? Dokter, ini diperiksa sama dia, Pak ini 20% itu olinya tinggal 20% katanya. Jadi ada gesekan ininya, dia bilang. Disarankan satunya bisa disuntik, itu pengapuran katanya. Iya betul, pengapuran bisa terjadi itu. Tapi saya nggak saya lakukan. Itu saya beli beberapa macam obat, saya sudah coba semua. Nggak ngaruh juga. Nah itu waktu membeli obat itu tanya sama dokter atau beli sendiri? Enggak, saya langsung kontak. Saya nggak tanya dokter lagi, saya langsung kontak ke WA-nya. Saya catat, saya langsung kontak. Tapi mungkin nggak cuma Pak Haji ya, mungkin pemirsa juga ada pengalaman yang sama gitu ketika sakit kemudian langsung beli obat sendiri kan ya Bang Faidon. Oh ya saudara, penting untuk Anda. Jadi ketika Anda punya masalah rasa sakit, ketika Anda berusaha mengobati diri sendiri dan tidak konsultasi ke dokter, nanti bisa berantakan tuh, bisa tambah masalah baru gitu. Jadi memang kita pengen belajar hari ini solusinya secara natural, secara alami seperti apa sih. Berarti kan kita kurangnya rasa sakitnya, kedua kita perbaiki jaringan sendinya, ya kemudian kita mengurangi hal-hal yang bisa menyebabkan sendinya makin lama makin sakit. Gitu. Udah nggak ada. Nggak ada. Udah aman kan semua. yang sakit yang kanan ya. yang sebelah kanan ini kalau sholat kok begini sakit. Asalnya nggak bisa sama sekali. Tapi ini bisa loh. Sekarang udah bisa. Nggak ada rasa sakit sama sekali Pak ini. Nggak ada. Aduh seneng loh Pak Haji ngeliatnya. Coba beritahu kami pemirsa juga apa yang Bapak lakukan untuk menghilangkan si nyeri lutut yang luar biasa itu. Jadi saya lakukan selama ini kan saya hampir setahun nyeri lutut. Nah sudah beberapa kali saya ke dokter sudah, obat ramuan sudah. Nah, akhirnya saya ngelihat di TV itu ada satu alat, ya di situ saya tahunya
dokter laser aja. Nah itu menjelaskan bahwa pada lutut ini terus ada pada ini kan dipakai itu supaya hilang nyeri. Alat itu maksudnya pain box ya Pak? Iya, pain box betul dari dokter laser. Setelah selesai di situ ada nomor teleponnya, ada nomor WA-nya. Setelah selesai itu saya langsung kontak langsung. Terus saya pesan, saya pakai pasang di langsung tempel di lututnya ya? Di lutut, ya itu ada ikatannya. Pertama kali itu saya pasang itu memang ada sedikit rasa hangat ya Pak ya? Hangat dan juga nyut-nyutan. Gitu. Rutin itu hampir 1 minggu. Setelah seminggu penggunaan rutin ada perubahan? Saya begitu sholat itu rasa nyerinya itu berkurang. Saya pakai rutin tiap hari dan juga saya tadinya pakai deker kalau mau olahraga. Lepas? Ini hanya nggak saya pakai lagi. Saya lagi. lepas dekernya. Nah main agak enak. Biasanya Pak kalau main tenis meja itu, ini harus pakai setelah selesainya ngilu di sini. Oke, berarti sampai sekarang sudah penggunaan 2 bulan lebih berarti Pak? 2 bulan ya, 2 bulan. Sudah 2 bulan. Jadi barang itu saya bawa kemana-mana Pak. Itu saya bawa kalau mau di hotel saya nginep saya pasang, pakai gitu. Setelah 2 bulan penggunaan rutin pain box, si sakit itu apakah masih ada? Ada sedikit tapi enggak 100% ada Pak, masih ada sedikit. Tapi kan itu enggak begitu, enggak mengganggu Pak. Enggak mengganggu aktivitas saya, enggak mengganggu. Jalan apa tuh naik tangga. Aktivitas kembali normal, udah bisa main sama cucu, pingpong lagi bisa udah rutin. Ke masjid lagi sudah Pak? Udah, itu udah rutin itu Pak. Alhamdulillah. Tapi protokol kesehatannya jangan lupa ya Pak. Iya.